Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online. Pada video kali ini kita akan bahas soal torsi atau momen gaya pada sebuah batang fisika SMA kelas 11. Soalnya 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang bermassa 2 kg seperti pada gambar ini ya. Kemudian hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B, di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yuk, cus kita bahas soalnya. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Oke, dalam soal ini yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah massa dari batang 2 kg, kemudian titiknya terhadap B. Jadi 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang bermassa 2 kg. Jadi ini kita jadikan itu ya, kita bold dulu. Nah ini bermassa 2 kg, oke. Kemudian resultan terhadap titik B, Nah, dua hal inilah yang harus kita perhatikan di soal ini. Nah, di gambar ini sudah dilihatkan gaya-gayanya. Jadi ada gaya S1 yang ada di titik A, besarnya 5 Newton ke atas. Kemudian di titik B ada gaya F2, besarnya 8 Newton. Kemudian di titik C ada gaya yang nyerong, namanya ini F3, keempat, besarnya 4 Newton, kemudian sudut serongnya terhadap momen gaya, lengan gayanya ini adalah 30 derajat. Nah, ada satu gaya lagi yang belum digambar di sini yang sudah disebutkan di soal, yaitu adalah karena batang bermassa 2 kg sehingga batang itu punya yang namanya gaya berat, guys ya. Ada yang namanya gaya berat, sehingga kalau digambar semua gayanya itu enggak 3 ini, tapi 4. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi jebakan buat kamu semua karena ini tidak diikutkan. Ini diikutkan karena batangnya sekali lagi bermassa. Kalau batangnya nggak bermassa ya ini nggak usah dipakai begitu ya. Oke, disclaimer dulu, video ini tidak jelasin cara cepat, tapi insya Allah Pak Wisnu akan jelasin sedetil mungkin, sejelas mungkin, sehingga saat kamu nonton video ini, kamu pasti nanti akan langsung paham. Oke? Kita lanjutkan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah titik B. Jadi nanti titik B ininya adalah sebagai pusat rotasinya. Gitu ya. Jadi itu yang pertama, dua hal yang diperhatikan. Yang pertama ada yang satu gaya nggak digambar, yaitu gaya berat dari batang. Yang kedua adalah titik pusat rotasinya itu ada di B, karena di sini disebutkan hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B. Oke. Nah, untuk mencari resultan momen gaya pada titik B atau resultan torsi totalnya, berarti resultan torsi di titik B itu artinya kita harus nyari torsi yang disebabkan oleh gaya 1 ditambah torsi yang disebabkan oleh gaya 2 ini ya. Gaya 2 F2, kemudian ditambah torsi yang disebabkan oleh gaya F3, torsi yang disebabkan oleh gaya F3 ditambah dengan torsi yang disebabkan oleh gaya berat dari batang. Nah, begitu FW. Nah, kita akan ulik satu-satu ininya, kemudian kita lihat torsi yang disebabkan oleh gaya F2, torsi yang disebabkan oleh gaya F3, torsi yang disebabkan oleh gaya berat dari batang itu. Oke. Yang pertama, kita akan hitung torsi yang disebabkan oleh gaya F1. Ingat, rumus dari torsi itu adalah F, karena ini F1 berarti F1 yang tegak lurus terhadap lengan momen, ini B ya, ini B, ini lengan putarnya, sumbu putarnya, kemudian dikalikan jarak gayanya ini, jarak gaya terhadap sumbu putarnya. Nah, jarak gaya terhadap sumbu putar itu kan AB. Oke, gitu ya. Oke, tinggal masukkan, cek dulu F-nya apakah tegak lurus. Maksudnya tegak lurus tuh ini ya, panahnya ini tuh tegak lurus begini. Kalau ini nggak tegak lurus nggak bisa dipakai, harus dicari yang tegak lurus dulu. Oke, nanti kita praktekkan di F yang ketiga, karena F ketiga nanti nggak tegak lurus. Oke, F1 5 Newton, kita tulis 5 Newton. Kemudian kita kaliin AB itu 20 cm, kita ubah jadikan meter, berarti jadi berapa? 0,2 meter. Oke, kita tulis 0,2 meter, sehingga ini 5 kali 0,2 berarti 1 Newton meter. Ini baru besarnya. Sekarang kita
arahnya. Ingat, torsi itu ada perjanjian arahnya ya. Torsi itu ada perjanjian arahnya. Kita tulis di sini ya, torsi yang mengakibatkan benda berotasi searah jarum jam itu torsinya negatif. Kalau torsi yang menyebabkan bendanya itu berputar berlawanan arah jarum jam itu positif. Ini diingat-ingat. Oke, balik ke soal. Sekarang kita lihat, untuk mengetahui apakah dia positif negatif, maka teman-teman harus bayangin hanya di ini saja ya. Ini B dan F1 saja. Jadi yang lain, torsi yang lain nggak perlu kamu bayangin. Yang kamu bayangin cuman F1, titik A, dan titik B. Oke? Nah, ibaratnya di titik B ini Pak Wisnu paku di sini, sehingga kayunya itu bisa muter. Paham ya? Nah, di titik B dipaku, kemudian di titik A ini dipukul. Arahnya sesuai arah panah. Berarti di arah pukul ke atas gini ya. Tes. Kalau dipukul ke atas begini, otomatis nanti kayu ini akan muter ke sana kan? Begitu ya. Nah, akan muter begini. Kalau muter begini, itu artinya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu berarti aturannya adalah negatif. Sehingga kita bisa tulis nih, di sini yang benar pakai negatif 1 Newton meter. Oke. Torsi yang disebabkan oleh gaya 1 sudah kita cari. Sekarang kita cari torsi yang disebabkan oleh gaya F2. Nah, lihat. Ini Pak Wisnu potong ya. Gambar sebelumnya kan full. Sekarang kita lihat titik pusatnya di B. Kemudian gaya F2 itu juga di titik B. Kita cari torsi yang disebabkan oleh gaya F2. Itu berarti gaya F2. Dicek apakah F2-nya udah tegak lurus atau belum. Dikaliin jarak F2 ke titik pusatnya. Ke titik sumbu putar. Nah, titik jaraknya kan di titik B, berarti dia di titik B ini aja. Berarti nggak ada jaraknya ya. Berarti F2-nya 8, jaraknya 0. Sehingga torsi yang disebabkan oleh gaya F2 itu 0. Kenapa? Karena R-nya, jarak gaya terhadap titik putarnya itu 0. Sehingga 0. Kalau 0 gini nggak perlu dicari positif atau negatif, nggak ngefek. Udah, ini selesai 0 gitu aja, oke? Terus yang ketiga, kita akan cari torsi yang disebabkan oleh gaya F3. Nah, ini kita akan abaikan dulu semua gaya, kecuali gaya F3. Nah, gambarnya jadi kayak gini ya. Oke, kayak kita ganti ke itu dulu. Nah, kita abaikan semua gaya. Titik B di sini sebagai pusat rotasi. Titik C itu ada F3-nya yang arahnya miring ke sana. F3 besarnya 4 Newton. Sudut kemiringan terhadap lengan momennya ini 30 derajat. Jarak dari B ke C 55 cm. Nah, kalau torsi itu yang digunakan adalah gaya yang tegak lurus. Kalau F3 ini nggak tegak lurus, sehingga kita harus cari yang tegak lurus itu yang kayak gini ya. Nah, kita pakai penguraian gaya. Kalau kamu belum bisa penguraian gaya seperti apa, kamu bisa lihat videonya Pak Wisnu di pojok kanan atas ini. Pak Wisnu nanti akan kasih linknya tentang penguraian gaya. Oke? Oke, karena ini di depan sudut, ini sudut, kemudian di depannya, sehingga pasti ini yang tegak lurus ini F3 sin 30 derajat. Oke? Karena di depan sudut. Nah, berarti F3 yang miring ini sudah nggak dipakai, sehingga gaya yang dipakai itu nanti adalah cuman yang ini. Nah, begini. Sehingga F3 itu udah ulang digantikan dengan gaya F3 sin 30 yang tegak lurus terhadap lengan gayanya. Nah, kita tulis sekarang. Torsi yang disebabkan oleh gaya F3 itu sama dengan F3 sin 30 derajat dikaliin sama jaraknya dari sini ke sini, ini yaitu BC. Nah, F3 itu berapa? 4. Sin 30 itu berapa? Setengah. B kali C ini 55 jadiin meter 0,55 meter gitu ya. 0,55 meter. Oke. Kemudian ini coret 1, ini coret 2. 2 kali 0,55 berapa? 1,1 ya. Oke, 1,1 Newton meter. Nah, sekarang kita cari arahnya. Karena hasilnya nggak 0, maka kita harus cari torsinya itu positif atau negatif. Kayak tadi ya, kayak tadi caranya. Caranya adalah kalian bayangin di titik B itu dipaku di sini. Kemudian di titik C itu dikasih gaya arahnya searah
panah ini. Berarti di sini dipaku, dikasih gaya ke atas, cetul, sehingga kayu ini pasti akan muter ke sana kan. Nah, karena muternya ke sini, itu artinya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah dengan arah jarum jam, artinya torsinya positif. Sehingga ini positif, torsinya positif. Oke? Sudah selesai? Belum, masih ada satu lagi, yaitu torsi yang disebabkan oleh gaya berat yang dimiliki oleh batang. Oke, gaya berat yang dimiliki oleh batang ini diletakkan di pusat massa dari batang. Karena ini bentuknya batang, pusat massa dari batang itu ada di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah di batang, sehingga dia diletakkan di sini di titik E. Titik E ini letaknya di tengah-tengah dari batangnya itu. Jadi ke sini ke sini, sini ke sini itu sama. Sehingga kalau diletakkan di tengah-tengah, jarak dari gaya berat batang ini ke B itu 25 cm. Begitu, yuk langsung kita hitung torsi yang disebabkan oleh gaya berat pada batang. Oke, torsi yang disebabkan oleh gaya berat pada batang itu berarti gaya berat dikaliin jarak gayanya ke pusat massa, yaitu 25 cm, yaitu BE ya. 25 cm ini kita jadikan meter, berarti 0,25 meter. Oke. W rumusnya itu M kalikan G, kemudian dikaliin 0,25 meter. Masanya tadi 2, gravitasinya 10, kaliin 0,25, berarti 2,5 kali 2, 5 Newton meter. Selesai belum? Kita nyari arahnya. Berarti kita abaikan dulu semua gaya, kecuali gaya berat dan titik B. Perhatikan, di sini kita di titik B itu karena pusat rotasi kita paku, ibaratnya gitu ya, kita kasih paku. Kemudian kayunya itu cuma sampai E, yang lain nggak ada gayanya, kayunya cuma sampai E ke sini. Kemudian di titik E itu dipukul ke bawah sesuai dengan arah W-nya ini, ke panah yang hitam, pukul ke bawah begini. Artinya nanti batangnya akan muter ke sana kan ya, muter ke sini. Nah, karena muternya itu searah dengan jarum jam, berarti torsinya adalah negatif, begitu. Oke, bisa kan? Nah, kita langsung, karena sudah kita cari tahu semua, sehingga kita bisa tahu torsi di titik B itu sama dengan torsi yang diakibatkan oleh gaya 1 ditambah torsi yang diakibatkan oleh gaya 2 tambah torsi yang diakibatkan oleh gaya 3 tambah torsi yang diakibatkan oleh gaya berat. Kita lihat torsi yang diakibatkan oleh gaya F1 tadi berapa? Min 1. Torsi yang diakibatkan oleh gaya F2 tadi berapa? 0. Torsi yang diakibatkan oleh gaya F3 tadi berapa? Positif 1,1. Kemudian torsi yang diakibatkan oleh gaya berat itu adalah plus sama min, berarti min 5. Oke, torsi yang dihasilkan di titik B berarti min 4,9 Nm. Oke. Nah, karena main artinya apa? Kalau main berarti arah torsinya, arah putaran yang diakibatkan oleh torsi itu nanti adalah, karena main berarti dia searah dengan jarum. Ya, arah jarum. Oke, begitu. Jika ada pertanyaan, masih bingung, silahkan ketik di dalam komentar. Pasti insya Allah Pak Wisnu jawab. Kemudian terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe share video ini. See you di video yang lain. Wassalam.